Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari program studi farmasi Universitas Islam Indonesia. Di sini kami akan membagikan mini proposal kami. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok keempat yang beranggotakan Prananda Hamidah, Mutiara Chandra Dewi, Putri Zaharatul Aini, Muhammad Pitoyo Mukti, dan Nadia Rahma. Judul mini proposal farmakokinetika kami adalah pengaruh praperlakuan pemberian teh hijau Camellia sinensis terhadap profil farmakokinetika tetrasiklin pada tikus putih jantan galur wistar, di mana ini adalah keterbaruan penelitian dari penelitian sebelumnya, yaitu pengaruh praperlakuan pemberian jus jambu biji terhadap profil farmakokinetika tetrasiklin pada tikus putih jantan galur wistar. Pada penelitian kali ini dilakukan dengan pemberian teh hijau Camellia sinensis pada tikus putih jantan galur wistar karena penggunaan teh sudah umum sebagai minuman sehari-hari, di mana tetrasiklin yang dikonsumsi bersamaan dengan teh dapat menimbulkan interaksi, dan kandungan tanin yang terdapat dalam teh dapat mengikat zat besi dan menurunkan efektivitas tetrasiklin di dalam tubuh. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk membandingkan profil farmakokinetika tetrasiklin dengan praperlakuan 1 jam sebelum dan bersamaan serta tanpa perlakuan pemberian teh hijau pada tikus putih jantan galur wistar. Selanjutnya, subjek uji, di mana menggunakan tikus putih galur wistar jantan dengan berat badan 200 gram, umur 2-3 bulan. Subjek uji diperoleh dari Laboratorium Farmakologi Farmasi Universitas Islam Indonesia dan terbagi dalam 3 kelompok uji. Jumlah subjek uji dihitung dengan menggunakan rumus Federer, yang mana diperoleh hasil bahwa jumlah subjek uji per kelompoknya terdiri dari 9 tikus. Sebelum digunakan pada penelitian, hewan uji diaklimatisasi terlebih dahulu pada kondisi standar laboratorium, serta diberi pakan dan minum ad libitum. Setelah pengujian selesai, hewan uji dikorbankan dengan cara dislokasi leher, kemudian dimusnahkan dengan cara dikubur dengan kedalaman 1,5 meter pada tempat kering agar tidak menyebabkan bau dan tidak mudah dijangkau oleh hewan lain. Selanjutnya yaitu skema penelitian. Skema penelitian ini diawali dengan pembuatan ekstrak teh hijau yang kemudian dilanjutkan dengan uji parameter farmakokinetik pada hewan uji yang terbagi ke dalam 3 kelompok. Selanjutnya yaitu tahapan penelitian. Yang pertama, kelompok kontrol di mana hewan uji diinduksi menggunakan tetrasiklin pada dosis 63 mg per kilogram berat badan secara peroral. Yang kedua yaitu kelompok perlakuan 1, di mana hewan uji diinduksi menggunakan teh hijau sebanyak 2 ml dan diberikan 1 jam sebelum pemberian tetrasiklin dengan dosis 63 mg per kilogram berat badan secara peroral. Dan yang terakhir yaitu kelompok perlakuan 2, di mana hewan uji diinduksi menggunakan teh hijau sebanyak 2 ml yang diberikan secara bersamaan dengan pemberian tetrasiklin pada dosis 63 mg per kilogram berat badan secara peroral. Setelah diberikan perlakuan pada masing-masing kelompok uji, darah dicuplik sebanyak 0,5 ml dari vena ekor pada menit ke 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 300, 360, dan 420. Kemudian sampel ditambah EDTA sebanyak 0,25 ml. Kemudian di vortex dan ditambah 0,5 ml TCA 10%. Kemudian disentrifus selama 10 menit dengan kecepatan 2500 rpm. Dan diambil 0,5 ml supernatan. Selanjutnya diinjeksikan ke KCKT sebanyak 50 mikroliter. Fase gerak yang digunakan yaitu asam oksalat, metanol, asetonitril dengan perbandingan 7:2:1.
Kadar tetrasiklin utuh di dalam darah dihitung berdasarkan kurva baku yang diperoleh. Harga parameter farmakokinetik tetrasiklin berupa Cmax, Tmax, AUC, K, KL, T setengah, dan CL. Dihitung berdasarkan data kadar tetrasiklin utuh dalam darah, lama waktu yang diperoleh pada masing-masing kelompok. Setelah melakukan pengujian terhadap hewan uji, maka akan dilakukan analisis hasil. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara statistik menggunakan software SPSS. Untuk dapat mengetahui normalitas data terdistribusi normal atau tidak, maka menggunakan Shapiro-Wilk test. Jika data telah dapat dipastikan terdistribusi normal, maka pengujian dilanjutkan dengan menggunakan one-way ANOVA, yang tujuannya yaitu untuk mengetahui perbedaan data dari beberapa parameter farmakokinetik yang diperoleh masing-masing kelompok hewan uji. Selanjutnya, dibandingkan perbedaan setiap parameter farmakokinetik dari rata-rata masing-masing kelompok. Kemudian, dihitung secara statistik berapa perubahan parameter farmakokinetik tetrasiklin tersebut dibandingkan dengan literatur. Sekian mini proposal kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.